Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia, yang akan diberi tema bermartabat ya Bu. Mari kita siapkan hati kita agar menjadi ladang-ladang yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Amin. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan kami tidak akan pernah jatuh. Di dalam Tuhan kami tidak akan pernah menjadi lemah. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan pasti selalu ada penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk arti Tuhan yang hadir selalu dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Semua menjadi berarti karena Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu bersyukur apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani dalam kehidupan kami ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan selalu berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami selalu mengingat hal ini, bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Jadi sehingga kami tidak perlu ragu, sehingga kami tidak perlu lagi khawatir dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan yang ada pada hamba-Mu. Biarlah itu memampukan hamba-Mu menyampaikan isi Tuhan, isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di tahun 2024. Ya, itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam hidup kita semua. Sore hari ini kita mau makin semangat di dalam Tuhan. Kita mau belajar terus firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah patokan di dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sore hari ini saya mengucap syukur kalau saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sore hari ini saya mengambil tema bermartabat. Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sering mendengarkan kata bermartabat. Sore ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus adalah pengikut yang bermartabat. Nah, kita akan belajar dulu mengenai satu sosok yang Bapak Ibu mungkin kenal atau mungkin tidak kenal. Beliau adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso. Bapak Ibu mungkin kenal dari membaca gitu ya. Saya juga kenal beliau dari membaca kisah beliau. Jadi beliau ini usianya lebih tua dari ayah saya. Beliau lahir tahun 1921, sedangkan ayah saya 1938. Jadi usianya lebih tua dari ayah saya. Sebelumnya saya tidak mengenal beliau dalam arti saya belum pernah baca kisahnya beliau, tetapi satu waktu saya melihat di televisi, waktu itu televisi mengundang cucu dan cicit beliau. Nah, dari situ saya ingin tahu mengenai beliau. Beliau ini siapa? Nah, beliau ini adalah orang yang bermartabat. Kejujurannya top, Bapak Ibu. Dan beliau adalah beliau dilahirkan di Pekalongan. Beliau masuk ke Akademi Kepolisian, kemudian beliau terus meningkat karirnya, dan akhirnya beliau menjadi Kapolri yang kelima, ya, Bapak Hugeng ini. Kemudian beliau juga yang mengganti nama. Sebelumnya istilah Kapolri itu adalah Pangap, ya, Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian pada saat beliau ada diangkat di kepolisian, beliau
mengganti nama menjadi Kapolri, menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi istilah Kapolri itu dari beliau. Ya. Kemudian satu saat beliau mendapat tugas ke Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara ini, Bapak Ibu, beliau menghadapi orang-orang yang bandar narkoba, ya, korupsi. Jadi korupsi yang tingkat kakap ada di sana. Beliau menghadapi orang-orang yang demikian. Dan pada saat beliau datang di Sumatera Utara, beliau disambut oleh orang-orang yang terkenal di sana, ya, orang-orang yang tanda petik melakukan hal-hal yang kurang baik, yaitu korupsi. Beliau disambut dengan hadiah-hadiah dan lain sebagainya, tetapi beliau tolak. Kemudian beliau masuk ke rumah dinas, beliau melihat di sana sudah disediakan semua yang mewah. Dan pada saat beliau masuk ke rumah itu, beliau katakan kepada ada di sana beberapa pegawai, tolong dikeluarkan barang-barang mewah ini. Ini bukan hak saya. Sampai segitunya Bapak Ibu. Jadi beliau ini orang yang jujur. Bahkan presiden kita, presiden keempat, Gus Dur, mengatakan bahwa di Indonesia ada 3 polisi yang jujur. Hanya ada 3. Ya, sambil Bapak Ibu kan suka mendengar ya, Gus Dur itu kalau kadang bercanda, kadang kalimat-kalimatnya tuh membuat kita terkejut. Ya, untuk Pak Hugeng ini, Gus Dur mengatakan 3 polisi yang jujur ada di Indonesia. Yang nomor 1, polisi tidur. Gus Dur menyampaikan begitu. Yang kedua, patung polisi itu jujur. Dan yang ketiga, Bapak Hugeng. Saking jujurnya Bapak Ibu, sampai presiden kita yang keempat mengatakan demikian. Karena beliau sangat jujur. Walaupun beliau orang yang sederhana, tapi kejujuran dia pegang dengan betul. Dia enggak goyah. Ya, walaupun materi itu menyilaukan, tapi dia tetap jujur. Dia tetap pada prinsipnya. Dia hidup dengan lurus, ya, dengan hidup yang bermartabat. Nah, saat ini Bapak Ibu, karena orang-orang bangga, bahkan pemerintah bangga, stadion di Pekalongan diberi nama Bapak Hugeng. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu ke Pekalongan lewat, Bapak Ibu akan lihat Bapak Hugeng, stadion di Pekalongan diberi nama Hugeng Iman Santoso. Ya. Dan yang menariknya lagi Bapak Ibu, beliau punya cicit. Saya tuh tertarik dengan cicitnya ini. Ya, jadi pada waktu diundang ke televisi, cicit ini bangga banget sama kakek buyutnya. Bahkan saat dia ada acara-acara, dia pakai pakaian brimob. Dia sudah punya cita-cita yang jauh. Karena dia bangga sama eyang buyutnya. Jadi pada waktu di televisi, dia disuruh memimpin pasukan gitu ya, dia lakukan. Saya melihat anak ini luar biasa karena kebanggaannya kepada eyang buyutnya. Itu salah satu contoh orang yang bermartabat. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat apa itu bermartabat. Ya, tadi kalau kita sudah mendengarkan kisah mengenai Bapak Hugeng, orang yang bermartabat. Nah, arti bermartabat adalah dari kata dasar martabat. Ya, martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri. Jadi kalau bermartabat, kita mempunyai martabat yang artinya tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri kita itu yang kita pertaruhkan sebagai orang yang bermartabat. Ya. Jadi harkat itu sendiri apa? Jadi bermakna derajat, taraf mutu atau nilai. Dengan demikian bermartabat bermakna mempunyai martabat, kehormatan, atau derajat kemanusiaan dan harga diri yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, orang yang bermartabat itu punya kehormatan.
Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang pangkatnya tinggi, tidak. Untuk semua kalangan. Kalau kita mau hidup bermartabat, kita punya harga diri yang tinggi. Ya. Harga diri itu apa Bapak Ibu? Nah, kita perlu tahu ini Bapak Ibu ya. Harga diri adalah dari pandangan ke seluruh individu tentang dirinya sendiri. Jadi harga diri ini juga adalah sebagai pribadi, dia menilai sebagai pribadi yang cakap, yang berharga, dan berhasil. Ya. Dan penghargaan ini juga kadang dinamakan martabat atau mengenai gambaran diri kita. Ya, jadi orang yang bermartabat, orang disebut bermartabat, pasti dia punya harga diri yang tinggi. Nah, harga diri ini berkaitan dengan perilaku kita Bapak Ibu ya. Perilaku kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kaitannya dengan perilaku kita. Dan orang dengan harga diri yang tinggi pasti berperilaku positif. Tapi kalau manusia dengan harga diri yang rendah, dia berperilaku yang negatif. Mari sore ini kita mau belajar satu tokoh di Alkitab. Kita mau belajar mengenai Daniel. Kita akan buka bersama, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kita akan membaca Daniel 1 ayat 4 lalu dilanjutkan ayat 8 dan 9. Kita akan baca bersama, kita akan belajar mengenai satu tokoh yang begitu hebat. Dia adalah Daniel. Kami mohon bisa dibacakan. Daniel pasal 1 ayat 4, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 8 dan 9, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah Daniel tadi, Daniel adalah orang yang ditawan di Babel. Pada waktu itu usianya masih sangat muda. Ya, kurang lebih usianya adalah 20 tahun. Jadi kalau sekarang boleh dibilang ini adalah mahasiswa. Ya, usia 20 tahun itu usia mahasiswa. Kita tahu bahwa orang-orang muda biasanya gejolaknya itu beda dengan orang yang sudah dewasa, sudah mapan ya istilahnya. Mereka gejolaknya biasanya ada yang mereka tidak mau ikut jalur, gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang memang dia mau ikut jalur atau hukum yang ada. Ya. Nah, Daniel ini orang yang benar-benar mengikuti hukum-hukum yang berlaku, yaitu hukum Tuhan, hukum Taurat. Dia seorang muda dengan usia 20 tahun tetapi begitu gigihnya melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, untuk anak-anak muda ini kita harus belajar bagaimana dengan Daniel yang begitu kuat, teguh. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Waktu itu dia ditawan di Babel, dan seperti tadi pagi disampaikan bahwa orang Israel akan ditawan, ya, ada di dalam kekuasaan Babel sekitar 70 tahun. Dan kalau Daniel pada waktu masuk ke Babel 20 tahun, artinya sampai nanti kurang lebih usianya 90 tahun. Baru dia kembali ke bangsanya, ya. Dan Daniel ini di istana, dia tidak mau mencemarkan diri. Bahkan dikatakan di sini
Dia tidak mau makan makanan yang disajikan oleh raja. Karena dia khawatir, dia takut yang disajikan itu adalah yang tidak halal. Dan dia pegang hukum Taurat. Dia tahu makanan-makanan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Dan itulah salah satu kekuatan orang yang bermartabat adalah dia teguh, kuat di dalam melakukan hukum-hukum yang benar. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita di zaman sekarang nih, zaman yang boleh dibilang bergejolak, banyak hal-hal yang kadang menyilaukan kita, apakah kita masih tetap ada di jalannya Tuhan? Dan kita akan lanjutkan ayat berikutnya, Daniel 3 ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Daniel 3 ayat 12. Silahkan dibacakan Bapak Ibu. Daniel pasal 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya, Daniel dan kawan-kawannya, dia di tempat pembuangan, banyak sekali hal-hal yang membuat dia memungkinkan untuk goyah. Tetapi Daniel dan rekan-rekannya, dia tetap memegang teguh keyakinannya akan Allahnya, Allah yang setia, Allah yang menyertai dia. Pada saat mereka diminta untuk menyembah dewa di Babel, dia dengan berani tetap menyembah Allahnya yang sudah menolong dia. Dia tetap kuat, tetap teguh menyembah Allah yang hidup. Dan konsekuensinya adalah dia masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Walaupun dia dimasukkan ke dalam perapian, dia tetap dapat melewati perapian yang menyala-nyala itu. Karena apa? Dia adalah orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tidak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, meminta pertolongan kepada yang lain, tidak. Tetapi dia tetap teguh, dia ada di dalam Allahnya. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi dia. Kita akan lanjutkan lagi peristiwa apa yang dialami Daniel, tetapi dia tetap ada di dalam Tuhan dan menjadi orang yang bermartabat. Daniel 5 ayat 11 sampai dengan 12. Daniel pasal 5 ayat 11 dan 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jambi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Bapak Ibu, Daniel tadi di awal dikatakan dia adalah orang yang cakap, orang yang cerdas, orang yang bermartabat. Orang-orang seperti ini akan dicari orang dimanapun dia berada. Pada saat Daniel ada di Babel, di tempat pembuangan, dia tidak dipandang sebelah mata, tapi dia dicari karena Raja Babel melihat ya bahwa Daniel ini orang yang spesial. Roh Tuhan menyertai dia. Dan orang-orang di Babel melihat ini orang beda dengan yang lain.
Ya, karena apa? Dia setia kepada Allahnya dan Roh Allah ada di dalam dia. Sehingga orang mencari dia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, orang-orang di Babel melihat ini orang yang luar biasa dan dia dicari Bapak Ibu. Ya, bukan dipandang sepele tapi dia dicari oleh orang-orang di sana. Kemudian ada satu peristiwa lagi, Daniel dan rekan-rekannya dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Dia diminta menyembah raja, tapi dia tidak lakukan. Karena yang patut disembah adalah Allahnya yang hidup. Dan dia dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Singa-singa ini bungkam. Ya. Jadi rasa untuk makan dari singa-singa ini ditutup sehingga dia tidak bisa melakukan atau makan ya Daniel yang masuk ke dalam gua singa karena Tuhan lakukan itu, menutup mulut singa. Karena apa? Daniel setia. Kenapa dia dimasukkan ke dalam gua singa? Karena dia rajin, setia berdoa kepada Allahnya. Dan tidak ada celah. Ya, tidak ada hal yang tercela yang dilakukan Daniel sehingga orang-orang iri. Mereka mencari hal-hal yang bisa menjatuhkan Daniel dan rekan-rekannya, tetapi dia tidak menemukan. Sehingga orang-orang yang iri hati ini mencari sesuatu hal yang bisa menjatuhkan. Dan hal itu tidak masuk akal. Ya, karena Daniel yang setia kepada Tuhan, mereka membuat aturan baru untuk Daniel menyembah kepada raja, menghormati, menyembah raja. Tetapi Daniel tidak lakukan itu. Dan dia tetap menyembah Allahnya, konsekuensinya dimasukkan ke gua singa, tetapi keselamatan. Akhirnya dia bisa keluar dari gua singa. Dan ini adalah Daniel, salah satu contoh orang yang bermartabat yang kita bisa tiru Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau Daniel di tengah pembuangan, tentunya di tengah-tengah lingkungan yang sangat sulit, dia tetap berpegang kepada Allah. Dan bagaimana dengan kita pengikut Kristus yang bermartabat? Bapak Ibu, saya ingin sharing satu hal. Beberapa waktu yang lalu saya duduk dekat ada dua cewek. Ya. Yang satu mereka berteman baik. Yang satu dia Kristen, yang satu Muslim. Dia berbincang-bincang. Awalnya saya nggak tahu perbincangan itu apa, tetapi yang menariknya dia menceritakan bahwa rekannya sedang bingung. Jadi rekannya salah satu cewek ini yang Muslim sedang bingung mencari keyakinan yang baru. Wah, saya pingin tahu nih ceritanya ya. Walaupun mungkin mereka nggak tahu kalau telinga saya mendengar. Akhirnya mereka cerita. Saya ingin tahu endingnya apa ini ya. Saya tunggu cerita mereka. Akhirnya salah satu mengatakan begini, saya menyarankan kepada teman saya untuk mencari keyakinan yang berbeda di antara mereka berdua. Ya, jadi teman ceweknya ini sedang bingung, sedang galau, aku cari keyakinan yang mana ya yang pas buat aku gitu. Yang satu mengatakan cari yang damai aja, keyakinan yang damai. Jangan pilih Muslim atau Kristen, karena menurut mereka tidak ada damai. Jadi carilah keyakinan yang ada damai. Saya terkejut Bapak Ibu. Kenapa pilihan itu tidak jatuh kepada pilihan yang saya yakini? Saya kaget.
seberapa penilaian mereka ya kepada orang Kristen. Kemudian mereka cerita, saya sedih juga pada waktu mereka cerita. Berarti mereka memandang orang Kristen nih standar kedamaiannya kurang. Karena mereka mengatakan kepada temannya, kamu cari keyakinan yang damai, yang liturginya nggak banyak. Ya, jadi mereka sebut juga kalau di Bali banyak sekali liturgi ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, bahkan setiap waktu, setiap hari ada proses keagamaan yang sederhana bahkan sampai yang besar, dan mereka katakan jangan pilih yang itu, tapi pilih satu keyakinan yang membuat kamu damai. Dan akhirnya endingnya adalah ternyata temennya ini yang sedang bingung adalah memiliki pacar, teman dekat, itu orang Kristen. Dan saya tambah sedih lagi. Kenapa dia punya pasangan, punya teman dekat orang Kristen tapi masih bingung. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Artinya kualitas teman dekat ini diragukan. Karena kalau mereka yakin dengan keyakinan teman dekat ini, pasti tidak pakai pikir panjang, dia langsung ikut teman dekatnya ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang membawa damai. Pengikut Kristus yang bermartabat. Jadi dengan cerita tadi, saya nguping tadi ya, saya juga sedih bagaimana melihat kualitas rekan-rekan saya, ya. Tetapi marilah kita mau terus belajar lebih baik, sehingga ketika teman kita, saudara kita melihat kita, dia yakin, ya, bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang bermartabat. Pengikut Kristus orang-orang yang membawa damai. Mari kita akan belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus yang bermartabat. Kita akan baca Filipi 2 ayat yang kelima. Mari kita belajar Bapak Ibu. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, pengikut Kristus yang bermartabat adalah mereka yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan yang bagaimana? Nah, kadang kita agak rancu ya antara pikiran dan perasaan. Sebetulnya pikiran dan perasaan itu berbeda. Pikiran itu adalah gagasan. Ya, jadi ide itu pikiran. Tapi perasaan itu adalah emosi yang membuat kita melakukan sesuatu. Nah, pikiran dan perasaan apa yang ada di dalam Kristus? Pikiran dan perasaan Kristus adalah, kita akan bahas dua hal, ya. Lemah lembut dan rendah hati. Kita baca Matius 11 ayat 29. Kristus mengajarkan kepada kita lemah lembut dan rendah hati. Mari kita baca bersama. Matius 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Bapak Ibu, jika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, artinya setiap saat, setiap hari, karena pikiran dan perasaan itu nempel di dalam hidup kita, kita harus lakukan terus pikiran dan perasaan Kristus. Ya, karena setiap hari itu kita bawa Bapak Ibu, pikiran kita, perasaan kita itu terus kemanapun kita berada itu nempel dengan kita dan ngikut terus. Ya, jadi biarlah kita mau
belajar bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Salah satunya adalah pikiran dan perasaan yang lemah lembut. Bahkan Tuhan Yesus katakan, ayo belajar sama aku. Lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dan lemah lembut itu Kristus mengajarkan kepada kita, bukan hanya sikap kita yang lemah lembut, yang halus gitu bukan, tetapi perilaku kita yang menganggap orang lain lebih penting. Ya. Dengan lemah lembut dan rendah hati, kita boleh menganggap orang lain lebih penting dari kita. Kita nggak egois. Ya, jadi kita bisa membantu orang lain. Kemudian kita juga peduli kepada kepentingan orang lain. Jangan kepentingan kita aja yang kita besarkan, tapi bagaimana kita melihat kepentingan orang lain dan kita bisa membantu mereka. Ya, kemudian melayani bukan dilayani. Kristus mengajarkan yang demikian. Hendaklah kita melayani bukan dilayani. Kalau semua yang di sini ya saling melayani, begitu indahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak setiap kita maunya dilayani, tetapi kita mau melayani. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, melayani sesama, melayani di ibadah. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan yang kedua, kita mau belajar taat. Seperti Kristus taat. Dia sudah turun dari surga ke dunia, lahir, mati, bangkit dan kembali lagi ke surga, mengajarkan kita tentang ketaatan. Bagaimana dia di dunia tentunya taat kepada orang tua. Taat kepada Allah Bapa. Dan bagaimana kita diajarkan hal itu. Biarlah kita mau taat Bapak Ibu dari lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Kita mau terus taat. Ya, kalau hari ini kita boleh belajar bagaimana kita bermartabat, menjadi orang yang bermartabat, artinya orang-orang yang selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita mau belajar terus sampai akhir nanti. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita akan tetap taat. Kita lemah lembut dan rendah hati seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. Dan kita akan baca satu ayat Bapak Ibu dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca bersama. Amsal pasal 4 ayat 22. Ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kalau hati itu adalah perasaan ya, jadi segala yang kita lakukan itu berpusat dari hati kita. Firman Tuhan katakan kalau kita waspada, kita menjaga hati kita, maka kehidupan itu akan terpancar. Karena saat kita menjaga hati kita, kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, itu kita bisa ngerem. Dan saat kita waspada menjaga hati kita, maka hal-hal yang baik, yang mengalir dari hidup kita. Kita punya harga diri yang tinggi, karena apa yang keluar dari kita adalah hal yang positif. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan biarlah Bapak Ibu kita selalu setiap waktu kita mau waspada, menjaga hati kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita boleh disebut orang yang bermartabat di dalam Kristus. Karena pasti Bapak Ibu kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dan kita melakukan dengan sungguh, kita akan disebut sebagai pengikut Kristus yang bermartabat. Dan kita mau diingatkan lagi mengenai visi gereja kita, yaitu Efesus 4 ayat 32.
dibacakan Mbak Pipit untuk mengingatkan kita yang mana pada awal minggu pertama Bapak Gembala sudah menyampaikan bagaimana visi gereja kita, yaitu ayatnya adalah Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita belajar Bapak Ibu, dengan visi gereja kita menjadi gereja yang ramah dan bermoralitas. Ini ada kaitannya dengan pengikut Kristus yang bermartabat. Karena pengikut Kristus yang bermartabat pasti mempunyai moralitas yang unggul. Kita bersyukur kalau mempunyai visi pada tahun ini menjadi gereja yang ramah dan bermoralitas. Dan selanjutnya kita menjadi lebih baik lagi, dan dengan ramah dan bermoralitas akan menjadi tiang mengingat bahwa seseorang memiliki Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita mau belajar menjadi pengikut Kristus yang bermartabat, dan orang lain melihat, mereka tidak ragu-ragu dengan kita, mereka melihat bahwa ya benar, kita adalah pengikut Kristus yang bermartabat, yang selalu mengikuti sikap Kristus, selalu mengikuti tapaknya Kristus. Puji nama Tuhan. Saya cukupkan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa seperti doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, Engkau yang sangat baik, Engkau yang sangat mengasihi. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu dan kami ingin menjadi pengikut Kristus yang bermartabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu dalam hidup kami nyata Tuhan. Dan kalau kami akan terus berjalan Tuhan, melalui kehidupan kami, biarlah kami terus Tuhan mempunyai pikiran dan perasaan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Dan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami semua, Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami, dan seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan, segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu